Tuhan, kita masih bisa beribadah walaupun secara online. Kakak undang adik-adik yang di rumah untuk bangkit berdiri. Kita akan beribadah, kita akan memulaikan ibadah kita. Kita angkat lagu yang pertama, hari ini harinya Tuhan. Yesus, terima kasih buat hari ini. Engkau masih memberi kami kesehatan, kekuatan, serta nafas dalam tubuh ini. Tuhan, sebentar kami akan memulaikan ibadah kami. Kiranya Tuhan pimpin jalannya ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita angkat lagu yang kedua, Feliz Navidad. It's not
kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan dibawakan oleh Tante Yuli. Kiranya Tuhan berkati di dalam diri Tante Yuli, agar apa yang ia sampaikan boleh sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi anak-anak sekolah minggu. Selamat pagi anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah. Hari ini kita akan belajar lagi firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini terdapat di dalam Lukas pasal 3 ayat 1 sampai 18. Anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah, Lukas pasal 3 ayat 1 sampai 18. Kita baca ya. Tapi kita bacanya enggak semuanya 1 sampai 18, tapi kita ambil dari ayat 2. 1, 2, 3. Menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes anak Zakaria di padang gurun. Ayat 3. Maka datanglah Yohanes ke seluruh Yordan dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Ayat 4. Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat Yesaya, ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Ayat 15, loncat ke 15. 1, 2, 3. Tetapi karena banyak orang sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau ia adalah Mesias. Ayat 16. Pada semua orang itu, aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. 17. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya, tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. 18. Dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak. Ya, kita hari ini belajar lagi tentang Yohanes. Judul firman Tuhan hari ini adalah misi Yohanes Pembaptis. Yohanes, minggu lalu mungkin anak-anak masih ingat, Tante Anik cerita tentang Yohanes Pembaptis juga ya. Yohanes Pembaptis ini kelahirannya sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Coba kita buka di dalam Yesaya. Tadi ya, Yesaya. Yesaya 40 ayat 3. 40 ayat 3. Sudah dapat? Yesaya 40 ayat 3. Grace dapat? Yuk, Grace yang baca. Ada suara yang berseru-seru, siapkanlah di padang gurun jalan ke Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Iya, kelahiran Yohanes ini sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Seperti tadi dibaca oleh Grace, Yesaya 40 ayat 3 itu adalah nubuat dari Yesaya tentang Yohanes. Yohanes akan mendahului Tuhan Yesus yang di dalam dunia ini. Untuk tugas Yohanes adalah mempersiapkan jalan. Apa? Mempersiapkan jalan bagi Tuhan, mempersiapkan jalan untuk Tuhan supaya umatnya datang. Waktu Tuhan Yesus datang, sudah ada umat yang mau percaya kepada Tuhan. Yohanes disuruh untuk membuat jalan, memperkenalkan jalan itu. Kemudian Yohanes juga dikatakan di sini, maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Bertobat artinya merubah cara berpikir kita disertai dengan perubahan
perubahan cara hidup. Yaitu misalnya anak-anak sekolah minggu pernah dengar orang mencuri? Ya, kalau orang yang mencuri, dia kalau bertobat, dia bukan hanya perkataannya aku tidak akan mencuri, tetapi dengan kehidupannya, dengan pola hidupnya, dengan keinginannya untuk berubah, tidak lagi mau mencuri. Itu namanya bertobat. Kemudian Yohanes juga memperkenalkan apa? Harus dibaptis. Anak-anak pernah tengok orang dibaptis? Teman abangnya atau keluarganya dibaptis? Ya, dibaptis itu dimasukkan ke dalam air, kemudian baru diangkat. Itu adalah suatu lambang, yaitu bahwa waktu dimasukkan ke dalam air, kehidupan kita yang lama, kehidupan kita yang suka tidak pokoknya kehidupan yang tidak berkenan kepada Tuhan dikuburkan bersama dengan air di dalam air, dan dia kembali untuk hidup dengan yang baru, tidak lagi melakukan yang Tuhan tidak inginkan. Sewaktu dia dibaptis dan dia dimasukkan ke dalam air dan dia bangkit, dia merupakan orang yang baru. Dia mau supaya kehidupannya berjalan dengan firman Tuhan, kehidupannya senantiasa Tuhan sertai. Itu adalah dibaptis. Tetapi baptisan Yohanes itu lambang penyucian diri. Kan waktu dimasukkan dirinya udah bersih kan? Ya enggak? Kalau masuk ke air bersih enggak? Bersih. Kemudian itu baptisan Yohanes adalah penyucian diri. Tetapi baptisan Tuhan Yesus itulah yang akan membersihkan kita dari dosa-dosa. Membersihkan kita dari dosa-dosa. Segala dosa yang kita lakukan, Tuhan Yesus bersihkan. Tuhan Yesus ampuni, karena Tuhan Yesus adalah Allah. Di saat kita mengakui bahwa kita mau menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kita dibaptis, kita merupakan apa? Merupakan anak Tuhan, merupakan bahwa kita bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan Yesus juga yang akan menghakimi. Tuhan Yesus juga yang akan menentukan apakah kita akan masuk ke dalam kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan Yesus, atau akan masuk ke kekekalan yang penuh dengan derita atau neraka. Tuhan Yesus yang menentukan. Karena Yesus adalah apa tadi? Allah, pinter piko. Tuhan Yesus adalah Allah. Dan kita juga mau belajar dari Yohanes dikatakan di sini dia mempunyai murid yang banyak juga. Dia mempunyai murid yang banyak, sehingga murid-muridnya mengatakan dalam hati mereka bilang, apakah ini Mesias yang kita tunggu-tunggu? Tetapi Yohanes katakan, dia bukan Mesias, tetapi dia adalah suara yang berseru-seru di padang gurun untuk mempersiapkan apa tadi? Jalan, untuk mempersiapkan jalan. Jalan itu anak-anak tahu? Jalan itu siapa? Yaitu Yesus. Yesus dikatakan di dalam Alkitab, aku adalah jalan, kehidupan, dan kebenaran. Tiada satupun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Iya, jadi jalan yang diperkenalkan oleh Yohanes adalah Yesus sendiri. Dan supaya semua orang yang waktu Yohanes perkenalkan, dia inilah yang akan menyelamatkan semua umatnya, itu Yesus. Dan Yohanes bilang, aku tidak ada apa-apanya. Biarlah Tuhan yang semakin besar
tetapi aku yang semakin kecil. Membuka tali sepatunya atau tali kasutnya pun aku tidak layak. Kita mau belajar dari Yohanes. Walaupun nanti anak-anak sekolah minggu di sini nanti berhasil di tempat lain, nanti kan SD, nanti SMP, nanti SMA, nanti kuliah, nanti bekerja dan akan berhasil. Mungkin nanti jadi pengusaha yang besar atau jadi apa? Apa lagi? Grace punya cita-cita jadi apa? Hah? Jadi penyanyi yang sukses. Kalau Rahel? Nggak tahu. Kak Viko? Oh, angkatan udara. Kalau Devin? Itu Rahel? Belum tahu. Dokter. Oh, puji Tuhan. Oke, Devin? Jadi pengusaha. Oh iya. Nanti kalau kalian cita-cita kalian Tuhan dengar, Tuhan akan menolong kalian supaya kalian nanti sampai pada titik bahwa berterima kasih kepada Tuhan bahwa cita-cita kalian terkabul, terwujud. Dan waktu itu kalian sudah berhasil, harus ingat siapa? Tuhan. Kita tidak boleh sombong, kita tidak boleh merasa tinggi hati, tidak boleh merasa besar. Apa yang kita dapat waktu itu, waktu kita berhasil, itu semua karena Tuhan. Kita mau belajar seperti Yohanes, yaitu memperkenalkan jalan, mempersiapkan jalan atau memperkenalkan jalan kepada orang lain, memperkenalkan jalan. Tadi tante bilang jalan ke siapa tadi? Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus bilang dia adalah jalan kehidupan. Iya, Tuhan Yesus itu adalah jalan, dan kita akan sampai kepada Bapa kalau melalui Tuhan Yesus. Dan dalam kehidupan anak-anak sekolah minggu di sini, Tante harap kalian juga memperkenalkan jalan itu kepada orang-orang lain. Lewat mungkin kalian tidak bilang, "Hey, jalan itu adalah Yesus. Kalian harus datang kepada Yesus." Tapi lewat kehidupan kita juga kita bisa memberikan kesaksian kepada orang lain bahwa kita anak-anak Tuhan, kita memperkenalkan jalan itu, memperkenalkan Kristus kepada orang lain. Puji Tuhan, anak-anak sekolah minggu. Haleluya. Mau belajar memperkenalkan Yesus, memperkenalkan jalan yang benar itu kepada orang lain. Mau? Oke. Ayat hafalan hari ini terdapat di dalam Kisah para Rasul. Ante sampai kebel. Iya, Viko lagi belajar membuka Alkitab. Ya. Kisah para Rasul pasal 16 ayat 31. Kita baca bersama-sama ya. Devin tidak dapat. Rahel udah dapat 16 ayat 31. Kita baca sama-sama. Iko, yuk. Devin udah dapat? 1, 2, 3. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Iya, amin kan? Kita aminkan ayat ini. Kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita akan diselamatkan. Bahkan seisi keluarga kita juga akan diselamatkan. Puji Tuhan, kita sudah belajar firman Tuhan hari ini. Kita akan tutup. Iya, Tante ada bawa ini foto Yohanes Pembaptis. Ya, Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan tadi ya. Tante tadi lupa. Oke, nampak? Oke, kita mau tutup ibadah kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih buat hari ini, hari yang Kau jadikan bagi kami. Kami mau bersuka cita senantiasa Tuhan, karena Engkau baik dalam kehidupan kami. Kami boleh mendengar lagi firman Tuhan. Tuhan, biarlah kehidupan kami melakukan kehendak-Mu terus-menerus dalam menjalankan kehidupan kami ini. Tuhan, anak sekolah minggu di sini juga Kau memberkati mereka, baik yang di rumah maupun di sini. Tuhan, masa depannya kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau telah sediakan yang terbaik bagi mereka. Cita-cita mereka, harapan mereka Tuhan, kami
serahkan ke dalam tangan kasih-Mu, karena kami yakin di saat mereka memperkenalkan Engkau, menjadikan Engkau Tuhan dan Juru Selamat, bahkan mereka akan menjadi orang-orang yang terbaik yang telah Engkau tentukan ya Tuhan. Jadikan mereka terang dimanapun mereka berada, jadikan mereka garam dimanapun mereka berada ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, orang tua mereka Engkau memberkati Tuhan, pelajaran mereka di sekolah juga Engkau memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus buat ibadah hari ini, memberkati kami semua. Ampuni akan salah dan dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.